seperti tadi dikatakan, ada 9 bintang yang terdistribusi ke dalam wilayah-wilayah kompas, sektor-sektor kompas. Telah kita sebutkan selatan mendapat bintang 8, yaitu bintang sukses. Jadi untuk Anda yang punya rumah menghadap ke selatan, atau selatan agak ke barat, atau selatan agak ke tenggara, itu menandakan kesempatan untuk beruntung ada. Jadi hati-hati, waspada, keberuntungan ada di depan, jangan sampai lewat. Raihlah itu. Nah, kalau arah yang paling jelek, ada 2 bintang yang ditakuti. Satu adalah bintang 5 yang disebut bintang apes, dan yang kedua bintang 2 yang dinamakan bintang pengganggu kesehatan. Nah, di mana kedua bintang itu berada? Bintang 5 akan berada di posisi barat laut, yaitu antara utara dengan barat. Nah, jadi Anda yang mempunyai rumah menghadap ke barat laut, Anda harus mengantisipasi, tidak usah takut, mengantisipasi kemungkinan adanya apes yang datang. Sobat Iwa sekalian, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Ngobrol Properti, dan ini adalah episode pertama kita di tahun 2023. Kembali bersama saya Ferdinand Lama, dan pada hari ini dalam suasana yang menjelang atau menuju ke Imlek, kita akan ngobrol soal tahun 2023 yang barangkali Sobat Iwa sudah tahu bahwa tahun ini disebut sebagai tahun kelinci air. Dan kita sudah hadir bersama kita Pak Mauro Raharjo, seorang feng shui arsitek praktisi feng shui. Ya, Pak Mauro Raharjo adalah arsitek praktisi feng shui, dan kita akan mengajak beliau untuk ngobrol tentang bagaimana tahun 2023, kelinci air, dan properti seperti apa di tahun ini. Pak Mauro, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Selamat datang di Iwa TV. Terima kasih. Ya, salam buat para sahabat Iwa. Ya, Pak Mauro, banyak orang bertanya-tanya tentang tahun kelinci air ini, kira-kira nasib properti seperti apa. Tapi sebelum menuju ke sana, saya ingin minta gambaran dari Pak Mauro tentang tahun kelinci air dan perekonomian makro secara umum. Kira-kira apakah lebih baik atau lebih buruk dari tahun 2022 kemarin? Terima kasih Mas Ferdinand. Kita beralih dari tahun macan ke tahun kelinci. Nah, macan itu adalah sio yang mempunyai unsur kayu, yaitu hutan. Sedangkan kelinci mempunyai unsur yaitu tanaman seperti padi, bunga, buah, jadi lebih kecil. Jadi sebetulnya gejolak yang terjadi antara 22 dan 23 jelas terlihat perbedaan. Satu, macan itu punya sifat galak, kelinci lebih mencintai damai. Oleh sebab itu ini juga akan tergambarkan pada situasi ekonomi. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa tahun 2023 kondisi ekonomi akan lebih tenang, mencapai suatu jalan damai untuk menyelesaikan banyak hal. Dengan demikian perekonomian, dunia bisnis akan lebih baik. Itu dari cara pandang feng shui. Tahun kelinci air. Betul. Tetapi di sisi yang lain mungkin Sobat Iwa sendiri akan menemukan sebuah perbedaan dari ramalan para ekonom atau bahwa situasi 2023 justru akan gelap seperti itu. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Nah, begini. Apa bedanya antara kedua tahun itu? Tahun macan, sebetulnya macan itu punya kandungan api. Tapi tersembunyi. Kayu tapi ada apinya. Kayu ada apinya, jadi apinya bisa menyala karena kayu. Maka sebetulnya juga seperti sifat daripada macan, itu baik-baik saja kalau tidak diganggu. Tapi kalau dia diganggu bisa mengaum, ya. Jadi karena ada unsur-unsur di mana menggelitik sehingga membangkitkan perang, ibaratnya perang tahun 22 itu kita ada negara yang membangunkan macan tidur. Rusia Ukraina ya. Sedangkan tahun 23 kelinci tidak punya kandungan api. Ya, kandungannya murni kayu saja. Dan kayu dengan air itu adalah dua unsur yang harmonis karena air memberikan perkembangan pada hidup pada kayu. Tadi saya sebut kata perkembangan. Jadi kalau kayu disiram, tanaman disiram, dia akan berkembang. Nah, jadi apa yang tadinya kecil bisa menjadi besar.
Maka sifat daripada perekonomian di tahun 2023 akan kita lihat, satu, ada karakter yang sifatnya tenang dan damai, dan kedua ada perkembangan. Nah, jadi ada unsur perkembangan. Nah, masalahnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat dunia yaitu efek daripada perang. Efek perang daripada 2022 ke 2023 tentu saja masih ada. Hanya saja sifat perangnya sudah berbeda. Kalau perang di tahun 2022 lebih banyak perang yang sifatnya menaburkan dentuman-dentuman meriam, senjata, api dan sebagainya. Maka di tahun 2023 kita bisa predik bahwa perang meskipun masih ada, tapi sifatnya diam-diam atau seperti perang dingin, atau orang menyebutnya peaceful war. Jadi perangnya sudah tidak tampak luar biasa seperti tahun 2023. Jadi kalau kita sedikit kilas balik kepada tahun 60 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1963. Nah, kenapa 60 tahun? Karena ada 12 show dan ada 5 unsur, maka 5 dikalikan 12 itu 60. Jadi kita perlu itu dipakai sebagai patokan. Oh, jadi patokan apa yang terjadi hari ini? Ini pada 60 tahun yang lalu. Ya, jadi pada waktu itu tentu saja di Indonesia terjadi apa? Gunung meletus. Ya, gunung meletus ya. Jadi kita lihat Gunung Agung di Bali meletus. Kemudian Presiden Kennedy ditembak, dibunuh. Beberapa presiden lain ada kudeta, kemudian ada demo-demo yang sifatnya membela penindasan, ya, seperti Martin Luther King dan sebagainya. Itu akan muncul juga di tahun 23. Nah, tetapi itu gejolak-gejolak yang sifatnya tidak bersifat dar-der-dor gitu. Sebaliknya, yang kita lihat adalah bahwa apa yang terjadi di tahun 63, apakah akan terjadi pada kita di tahun 2023? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena di dalam teori fungsi yang kita sebut Xiuxing atau 9 bintang, ya, angka-angka yang mewakili bintang itu bertebaran pada kompas, di mana pada saat ini bintang yang sangat paling sukses yaitu bintang 8. Jadi bintang yang dianggap baik atau sukses itu 1, 6, dan 8. Dan paling sukses 8 itu berada di selatan. Sedangkan pusat dunia itu ada di Asia, yaitu Tiongkok. Jadi Indonesia yang berada di selatan Tiongkok itu kebagian bintang 8. Oleh sebab itu, apa yang terjadi dengan mendapatkan bintang yang baik dan sukses ini, maka apa yang dikatakan oleh presiden kita yaitu bahwa hati-hati terhadap krisis, tetapi kita harus, kalau kita siap menanggulangi, tentu kita akan sukses. Itu akan terjadi untuk Indonesia. Karena posisi Indonesia di selatan. Ya. Sedangkan pada tahun 63 bintang yang ada di selatan itu adalah bintang 5 yang dikenal di dalam fungsi itu bintang apes. Bintang ini paling ditakuti. Nah, waktu itu bukan saja Gunung Agung meletus, tetapi juga rupiah denominasinya turun drastis, ada hiperinflasi sampai 600%, sehingga Sanering terjadi, tidak dihindarkan itu di tahun 64 dan 65 itu terjadi Sanering. Jadi, itu tidak terjadi lagi karena kita mendapatkan kunjungan bintang yang sukses, tidak seperti tahun 63. Jadi saya optimis bahwa Indonesia akan mampu survive, akan mampu mendapatkan satu kemenangan di dalam menanggulangi krisis dunia. Baik, itu bicara tentang ekonomi secara makro, Pak. Ya. Apakah hal yang sama pun terjadi pada properti? Nah, kalau kita bicara properti, kita harus kembali pada 5 unsur. Ya. Jadi unsur kita mengenal ada air, ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam. Ya. Mungkin orang tanya dari mana kelima unsur itu? Sebetulnya 5 unsur itu didapatkan dari unsur dari musim yang terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. 5 musim ya? 4 musim. 4 musim ya? Jadi musim dingin itu adalah air, dilanjutkan dengan musim semi itu adalah kayu, lalu musim panas itu adalah api, dan apa yang dibakar api itu menjadi tanah, merupakan peralihan, musim peralihan. Kemudian diakhiri dengan musim gugur, yaitu elemen logam. Nah, jadi kalau kita sekarang mendapatkan
tahun kelinci air, yaitu kayu dengan air, maka kita harus melihatnya demikian. Kayu dan air itu uang dari unsur apa? Nah, yang dimaksud uang atau kemakmuran adalah unsur yang dikendalikan oleh unsur yang lain. Selain unsur yang tadi menghasilkan, yang tadi kita lihat, juga ada unsur yang mengendalikan. Seperti air mengendalikan api, api mengendalikan metal, karena metal leleh. Metal memotong kayu, kayu mengendalikan tanah, tanah membendung air. Nah, karena kita masuk ke tahun air, air dibendung oleh tanah. Bagi tanah, air itu adalah uang. Maka bisnis tanah akan mendapatkan kesempatan yang baik. Kelincinya sendiri yang berunsur kayu itu akan dikendalikan, dipotong oleh logam. Maka bagi logam, kayu adalah uang. Maka bisnis bidang logam itu akan mengalami kemajuan atau perkembangan yang cukup bagus. Ya, Sobat Iwa, menarik. Itu logika dari fungsi ya. Jadi kalau unsur air dikendalikan oleh tanah, maka bisnis tanah itu menguntungkan karena air bagi tanah adalah uang atau kemakmuran. Kemakmuran. Kayu bagi logam adalah uang. Jadi bisnis yang berbasis logam itu mendatangkan keuntungan, dan properti berada pada dua unsur yang tanah dan logam ya. Betul. Pak, ya? Oke. Nah, secara umum Pak Mauro mengatakan bahwa 2023 properti akan kondisinya akan baik, bahkan lebih baik dari 2022. Nah, bagaimana dengan sektor pendukung properti dalam hari ini? Kebanyakan Sobat Iwa barangkali juga adalah pengguna atau nasabah dari KPR, Pak, ya, atau KPA. Nah, terima kasih. Dari sisi pembiayaan, suku bunga apakah naik atau turun? Ya. Nah, apa bisa dijelaskan? Baik Mas Ferdinand. Jadi kita tadi sudah bicarakan mengenai adanya krisis global, dan tentu saja semua negara akan mengalami. Tapi sungguh beruntung pada tahun 23 ini di dalam suasana yang kelihatannya buruk, di dalam dunia fungsi telah diprediksi bahwa sektor wilayah selatan, yaitu Asia Tenggara, Indonesia, itu lagi bagus. Nah, maka tentu saja ini akan survive. Nah, lalu tentu saja kita juga lihat bahwa si bisnis properti memerlukan pendukung. Pendukungnya tentu saja finance. Dan yang mendukung finance adalah perbankan. Lalu orang berbicara, bagaimana dengan bisnis perbankan? Perbankan di zaman dulu ketika jual beli bisnis itu menggunakan uang, itu terbuat dari logam, entah perak, entah emas ya. Ada uang kepeng dan seterusnya. Jadi dulu keuangan masuk pada bidang logam. Sekarang uang itu tidak lagi berbentuk logam, bahkan tidak juga berbentuk kertas. Sekarang sudah mulai beralih kepada transfer, ya. Jadi pentransfer itu memindahkan uang dari satu pemilikan ke pemilikan yang lain. Nah, ini adalah aliran. Karena merupakan aliran, maka sekarang perbankan tergolong pada bisnis air. Nah, karena kita memasuki tahun kelinci air, maka air dan kayu juga bukan seperti logam dan tanah, tetapi juga merupakan bisnis yang boleh diandalkan. Sehingga apabila ini bisa berjalan baik, dengan sendirinya pendukung daripada bisnis properti ada pada unsur perbankan, dan ini cukup baik di tahun 2023. Berarti properti dan ada pendukungnya, dan faktor pendukungnya berjalan bagus ya Pak ya. Ya, Sobat Iwa, kita akan coba bertanya lebih mendetil lagi berkaitan dengan properti, rumah hunian dan lain-lain kepada Pak Mauro. Pak Mauro, tahun kelinci air itu apakah bisa juga kita gunakan untuk memotret kira-kira hunian yang kita tempati? Nah, ini barangkali Sobat Iwa yang punya apartemen, punya rumah, atau kalau dia hendak melihat kira-kira apakah hunian saya ini memberikan keberuntungan buat saya? Ya. Nah, kira-kira seperti apa itu penjelasan? Terima kasih. Baik Sobat Iwa, saya kira ini pertanyaan baik dan penting. Pertama, kita membahas apa sih yang namanya keberuntungan. Kok rumah itu beruntung, kok rumah itu kurang beruntung. Ini adalah cara di dalam feng shui yang konsepnya itu adalah bahwa rezeki atau keberuntungan itu sebetulnya tidak lain merupakan kesempatan, atau dalam bahasa Inggris opportunities. Nah, jadi opportunities. Jadi kalau kita bilang rumah itu beruntung, bukan otomatis ada uang masuk banyak ke dalam rumah itu, bukan.
tetapi ada kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Kalau keberuntungan itu tidak diambil, maka tidak ada harganya, ya lewat ya. Ibaratnya satu cek. Cek itu adalah kertas yang ditulis dengan nilai uang, ditandatangani, itu tidak ada harganya. Tapi kalau dia diuangkan, baru berharga. Demikian pula dengan keberuntungan. Kalau punya kesempatan tetapi tidak diambil, sama saja tetap tidak beruntung. Itu pertama harus kita jelaskan. Kedua, seperti tadi dikatakan, ada 9 bintang yang terdistribusi ke dalam wilayah-wilayah kompas, sektor-sektor kompas. Telah kita sebutkan selatan mendapat bintang 8, yaitu bintang sukses. Jadi untuk Anda yang punya rumah menghadap ke selatan, atau selatan agak ke barat, atau selatan agak ke tenggara, itu menandakan kesempatan untuk beruntung ada. Jadi hati-hati, waspada, keberuntungan ada di depan, jangan sampai lewat. Raihlah itu. Yang kedua, bintang yang bagus itu diwakili oleh bintang 169. Jadi 1689. Nah, bintang 1 kali ini akan berada di posisi barat daya. Jadi barat daya itu adalah antara barat dengan selatan. Jadi kalau Anda punya rumah kebetulan hadapnya pada arah barat daya, maka kesempatan ini juga akan bagus muncul. Bedanya apa dengan selatan? Ya, bintang 1 itulah bintang pengetahuan, bintang kemenangan, bintang kebijaksanaan, dan seringkali dikatakan air mengalir masuk. Nah, biasanya 1 yang di arah barat daya ini adalah kesempatan yang bagus untuk mereka yang sedang mengejar pangkat, mengejar gelar, dan juga mengejar biasanya baik dipakai untuk kasir malah. Tidak langsung berhubungan dengan uang ya? Tidak, tetapi adalah faktor-faktor yang bisa mendukung pada keuangan. Nah, itu barat daya. Dan lalu bintang 6 ada di mana? Bintang 6 ada di barat. Ya, ada di barat. Jadi bintang 6 itu juga rumah-rumah yang ada barat akan punya keberuntungan yang cukup baik. Lalu bintang baik yang ada bintang 9. Nah, bintang 9 ini adalah bintang kegembiraan. Jadi mereka Anda yang mempunyai rumah menghadap ke utara mendapat bintang 9 diartikan sebagai ada kabar gembira yang datang pada rumah dan Anda. Nah, kembali ke kabar gembira itu juga ada bermacam-macam bentuknya. Nah, saya kira itu mengenai hal yang menggembirakan. Ada satu lagi bintang yang sering dilupakan, yaitu bintang 4. Nah, bintang 4 disebut bintang asmara. Nah, itu ada di tengah kebetulan. Nah, karena bintang asmara di tengah, maka bisa diprediksi percintaan asmara akan lebih maju di tahun 2024. Pernikahan, angka kenaikan pernikahan akan menanjak pesat. Dan itu juga berkaitan dengan kelinci ya, karena kelinci tengah itu nanti menghadapnya kemana? Kelinci tengah tidak ada menghadap apa. Ini hanya mengatakan bahwa tahun 2023 yang merupakan salah satu ciri tahun 2022 adalah pernikahan asmara gitu. Dan karena kelinci itu juga merupakan bintang asmara, maka ini juga akan merupakan satu kesempatan bagi Anda yang kebetulan belum mendapatkan pasangan. Ini tahun baik untuk mendapatkan pasangan. Karena ini merupakan temanya. Tidak terpengaruh oleh arah hadap rumah manapun. Tidak terpengaruh. Nah, kalau arah yang paling jelek, ya. Selain yang baik tentu ada jelek. Ada 2 bintang yang ditakuti. Satu adalah bintang 5 yang disebut bintang apes, dan yang kedua bintang 2 yang dinamakan bintang pengganggu kesehatan. Nah, di mana kedua bintang itu berada? Bintang 5 akan berada di posisi barat laut, yaitu antara utara dengan barat. Nah, jadi Anda yang mempunyai rumah menghadap ke barat laut, Anda harus mengantisipasi, tidak usah takut, mengantisipasi kemungkinan adanya apes yang datang. Nah, kalau Anda bisa mengantisipasi, tentu Anda bisa lebih mampu untuk menghindarinya. Tapi kalau Anda tidak mengantisipasi, kaget, tiba-tiba ada keapesan yang didapat. Yang kedua adalah tentang bintang 2 yang disebut bintang pengganggu kesehatan. Itu akan menghadap ke timur. Jadi kalau Anda punya rumah menghadap ke timur, sebaiknya lebih memelihara, lebih meningkatkan kesehatan Anda dengan kerja dan tidur yang seimbang, dengan menu makanan yang cukup sehat, ya, dan juga tidak lupa berolahraga, dan hati-hati dengan hal-hal yang membahayakan fisik Anda atau bisa menyebabkan Anda sakit. Kalau Anda melakukan hal itu, tentu saja gangguan pada kesehatan
setidaknya akan terhindar. Demikian. Baik, Pak Mauro dan Sobat Iwa, penjelasan yang terakhir ini menarik karena masing-masing kita tentu tahu kira-kira rumah kita menghadap kemana, apartemen kita menghadap kemana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Mauro tadi beliau tegaskan juga bahwa yang keberuntungan itu bukan serta-merta kemudian rumah kita menghadap selatan lalu kita dapat rezeki tiba-tiba begitu. Semua harus dimulai dengan usaha. Karena kesempatan ada sesuai dengan arah tadi ya Pak ya, punya rumah selatan. Peluang itu ada. Tinggal kita manfaatkan atau tidak. Mungkin kata yang tepat itu awareness. Aware. Kita aware. Atau tidak. Oh, ada rezeki. Oh, ya, saya ambil. Tapi kalau kita tidak aware, rezekinya lewat. Demikian pun yang apes tadi ya, Pak ya. Betul. Artinya itu juga semacam warning. Aware, ada warning. Iya, supaya kita bisa menghindari potensi-potensi kerugian yang muncul. Dan terhindar dari suatu bencana atau terhindar dari suatu apes merupakan satu keberuntungan. Jadi sebetulnya semua orang bisa beruntung. Dikonversikan dari yang tadi menjadi keberuntungan. Baik. Pak Mauro, kita sampai pada penghujung obrolan kita dan Sobat Iwa sekalian tentu sudah menyimak semua yang tadi kita bicarakan. Sebelum kita tutup Pak Mauro, saya punya kuis. Dan ini pertanyaan singkat saja, Pak Mauro bisa jawab secara cepat. Nanti saya akan tanyakan alasannya. Kereta api atau pesawat, Pak? Kereta api. Kenapa, Pak? Pesawat itu dimasukkan di dalam unsur api. Oke. Kereta api dimasukkan dalam unsur metal. Ini jadi panjang nih. Kenapa pesawat unsur api, sementara kereta api udara yang ada apinya justru unsur metal? Ya, karena kereta api itu kan memang jelas metal dan dia ada di darat. Sedangkan pesawat itu metal tapi berada di udara. Nah, udara itu adalah api. Iya. Itu alasannya ya, Pak? Iya. Baik, ini pengetahuan juga dari kuis ini melahirkan pengetahuan baru untuk Sobat Iwa. Baik, Pak Mauro, terima kasih banyak sudah hadir di obrolan properti kali ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan Sinien Kuaile, selamat tahun baru. Senti Cenkang, semoga tetap sehat. Kemudian Wan Serui, semua urusan Anda jadi lancar. Dan terakhir, Kung Si Facai, semoga Anda semua menjadi makmur. Ya. Terima kasih. Untuk Sobat Iwa sekalian, Sin Nien Kuaile. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.